Pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Kesegaran jasmani atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh atau total fitness. Kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan, dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Sehubung dengan kebugaran jasmani, ada beberapa faktor yang perlu diketahui. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah kesehatan seperti keadaan kesehatan, penyakit menular dan menahun. Masalah gizi seperti kurang protein, kalori, gizi rendah dan gizi yang tidak memadai. Masalah latihan fisik seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Yang terakhir, masalah faktor keturunan seperti antropometri dan kelainan bawaan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri: A. Daya tahan jantung atau peredaran darah dan paru-paru. B. Kemampuan adaptasi biokimia seperti jumlah enzim-enzim dalam darah dan konsentrasi asam laktat dalam plasma darah. C. Bentuk tubuh. D. Kekuatan otot. E. Tenaga ledak otot. F. Daya tahan otot. G. Kecepatan. H. Kelincahan. I. Kelenturan. Z. Kecepatan reaksi. K. Koordinasi. Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, kalian perlu mengetahui beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk dirinya. A. Jenis latihan. Jenis latihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang. Selain itu, pilihlah jenis latihan yang mudah seperti lari atau jogging dan jalan kaki. B. Volume latihan. Berlatih kesegaran jasmani selain atlet diperlukan waktu minimal 20 menit. Tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan.
C. Frekuensi latihan. Untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggu. Untuk seseorang selain atlet, latihan 3 kali seminggu dirasakan cukup. Meskipun demikian, latihan 4 kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. D. Intensitas latihan. Untuk menentukan intensitas latihan, khususnya perkembangan daya tahan kardiovaskuler, dapat diterapkan teori Katz dan Medley. Mula-mula hitung frekuensi denyut nadi maksimal, disingkat dengan DNM, dengan rumus denyut nadi maksimal sama dengan 220 kurang umur. Untuk menentukan denyut nadi maksimal seorang siswa yang berumur 13 tahun dapat menggunakan rumus berikut. Denyut nadi maksimal sama dengan 220 kurang umur. Contohnya 220 dikurang 13, umur 13 sama dengan 207. Jadi nadi maksimal siswa yang berumur 13 tahun adalah 207 denyut nadi per menit. Selanjutnya, ukur tekanan intensitas latihannya. Untuk latihan seseorang selain atlet sekitar 70-85% dari 100%, dengan lama latihan 20-30 menit. Jadi jika digunakan intensitas yang 70%, denyut nadi maksimalnya adalah 220 kurang umur kali 70%. Jadi hasil contoh rumusnya 220 kurang umur 13 tahun kali 70% intensitas latihan sama dengan 207 kali 70 per 100 sama dengan 145 denyut nadi per menit. Itu hasilnya ya. Nah, inilah adalah rumus menghitung denyut nadi maksimal oleh Katz dan Medley. B. Konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya, kemampuan otot lengan mengangkat ember cat yang berisikan air. Contoh gerakan seperti ini. Sedangkan daya tahan otot adalah
kemampuan sekelompok otot lengan dan tungkai untuk memindahkan ember cat yang berisikan air dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Contoh gerakan seperti ini. Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit, sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan banyak. Takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali per minggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80% sampai 100%. C. Konsep kelenturan persendian. Kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ciri latihan untuk kelenturan persendian: gerak merenggang persendian dan mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Takaran latihannya adalah sebagai berikut. Satu, frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari. 2. Intensitas merupakan batas terasa nyeri. Artinya, pada saat merenggangkan persendian akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot. Jika diteruskan akan terasa nyaman. Oleh karena itu, intensitas yang dianjurkan untuk kelenturan adalah pada batas akhir tegangan otot dan batas awal munculnya rasa nyeri. 3. Durasi atau time, waktu yang diperlukan untuk perenggangan bergantung pada ukuran persendian. Biasanya berkisar 4-30 detik dan dilakukan 1-3 kali ulangan untuk setiap persendian.
D. Konsep daya tahan paru, paru dan jantung. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan dengan VO2 max, yakni banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan kilogram berat badan per menit. Ciri latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung. Gerakannya melibatkan otot-otot besar. Model latihannya seperti berjalan dan berlari. Gerakannya kontinu, ritmik. Model latihannya seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Olahraga permainan sepak bola, tenis, atau bulu tangkis tetap dianjurkan dan sifat gerakannya aerobik, yakni gerakan yang dilakukan pada intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung latihannya, seperti lari dengan kecepatan sedang. Adapun takaran latihannya sebagai berikut. 1. Frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru dan jantung. Latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. 2. Intensitas 75-85% dari detak jantung maksimal. Durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa berhenti. 'E. Bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Dalam melakukan bentuk latihan kekuatan dapat dilakukan 3 prinsip dasar, yaitu 1. Bergerak, move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. 2. Mengangkat atau lift, rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda seperti dumbbell, barbel, bola medicine, dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training, calisthenics, push up, back up, sit up, dan lain-lain. Tiga, merenggangkan atau disebut dengan
stretching, rangkaian gerak mengulur otot dan merenggang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat.